Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Al-Mulakhasu fi Syarih Kitab Tauhid. Penjelasan ringkas berkaitan tentang kitab tauhid. Masuk dalam bab penulis membawakan surat Fussilat ayat yang ke-50. Wala in adaknahu rahmatan minna mim ba'di dharra masathu layakulanna hadzali wa ma adunnu as-sa'ata qa'imatan wala in ruji'tu ila rabbi inna li indahul husna wala nunabbi anna alladziina kafaru bima amilu wala nudhiqannahum min adabin ghalid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kami rasakan kepadanya rahmat dari kami setelah kesempitan yang menimpanya, sungguh-sungguh akan berucap, ini milikku. Ini milikku itu maksudnya, ini dengan sebab amalanku, aku berhak mendapatkannya. Ya, seperti ucapan Qarun, ketika Qarun itu Allah berikan kelapangan rizki. Ucapannya, innama utituhu ala ilmin indi. Hanya saja aku diberi ini karena ilmu yang ada di sisiku. Karena sisi usahaku. Karena ilmu yang aku miliki, keahlianku dalam usaha, sehingga aku mendapatkan ini. Kemudian kata Allah, dan kemudian orang itu juga mengatakan, tidaklah aku mengira kiamat itu akan terjadi. Dan sungguh aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, dan sesungguhnya aku di sisinya itu sungguh ada kebaikan. Kata Allah, sungguh kami akan habarkan kepada orang yang kafir dengan apa yang mereka amalkan. Dan sungguh kami akan rasakan kepada mereka adab yang keras. Saudara yang saya hormati, perhatikan sifatnya orang kafir. Ketika mendapatkan kenikmatan yang sebelumnya itu tertimpa bahaya. Tertimpa madorot. Kalau tertimpa madorot, nyalah ke orang lain. Tapi kalau mendapatkan rahmat, langsung diaku. Oh, ini hak saya. Ini keahlian saya. Ini jerih payah saya. Ini berkaitan tentang surat Fussilat ayat yang ke-50. Nah, ayat ini memberikan kita kepada kita pelajaran wujubu syukri nikmatillah wal i'tirafu bi annaha minhu wahdahu. Wajib mensyukuri nikmat. Mensyukuri nikmat itu
pengakuan bahwasanya nikmat itu semata datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama, syukur nikmat. Kapan seseorang dikatakan syukur? 5. Kalau datang nikmat dia sambut dengan ucapan memuji sang pemberi nikmat, alhamdulillah. Nanti kalau lebih panjang, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Itu yang pertama. Yang kedua, dipakai taat. Yang ketiga, tidak dipakai maksiat. Yang keempat, cinta kepada Allah. Yang kelima, menyandarkan nikmat kepada Allah. Itu disebut orang yang bersyukur. Makanya kalau seseorang mendapatkan nikmat, kata Allah, wala in adzaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra almasathu layakulanna hadzali. Ini kufur nikmat. Jadi ketika kami rasakan kepadanya rahmat dari kami setelah madharat. Jadi diberi kenikmatan kemudian hadzali. Ini punya saya. Saya memang berhak. Ini jerih payah saya. Ini usaha saya. Itu disebut orang yang kufur nikmat. Kapan kita sudah melakukan 5 hal itu, berarti kita orang yang bersyukur. Kita ulangi, memuji sang pemberi nikmat, dipakai taat, tidak dipakai maksiat, cinta kepada Allah, yang kelimanya menyandarkan nikmat hanya kepada Allah. Ini pelajaran dari ayat yang pertama. Yang kedua, tahrimul ujub wal ihtirari bil hauli wal quwwah. Haramnya ujub. Ujub itu seseorang merasa mampu. Ya, kalau dalam ayat tadi hadzali itu merasa punya kemampuan. Hadza bi amali wa ana mahkukun bihi. Ini karena sebab amalanku saya berhak mendapatkannya. Yo, saya memang berhak sukses. Kenapa? Saya itu sudah totalitas kok. Saya itu sudah luar biasa menempuh sebab saya berhak sukses. Itu namanya ujub. Karena merasa dirinya mampu. Ya, saudara yang saya hormati, jangan seseorang itu ujub, hukumnya haram. Bahkan kata Nabi SAW, laulam tudenibu, kalau kalian tidak berbuat dosa, saya khawatir kalian terjatuh dalam dosa yang paling besar, al-ujebu, al-ujebu. Ujub. Ujub itu dosa yang dilakukan oleh iblis. Apa kata iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada dia. Merasa lebih baik iblis. Ujub itu dosa yang dilakukan oleh Fir'aun. Apa Fir'aun? Ana rabbukumul a'la. Aku sesembahan kalian, ya, aku sesembahan kalian yang paling tinggi. Ya. Kemudian wa ma rabbul alamin. Sapa Rabb semesta alam? Saya tidak mengira kecuali hanya diriku Tuhan itu. Itu dosa Fir'aun. Ujub itu yang tadi kita singgung, dosanya Qarun. Karena merasa dia mampu. Haram seseorang ujub. Makanya seseorang jangan sekali-kali tertipu bil hauli wal quwwah, dengan upaya, dengan kekuatan. Jangan tertipu dengan upaya, dengan kekuatan. Makanya pernah kita ingatkan, kanzun min kunuzil jannah. Simpanan di antara simpanan jannah itu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Karenanya ketika Nabi memerintahkan kepada kita memaksimalkan ikhtiar, nggak boleh lemah. Beliau gandengkan dengan wasta'in billah dalam riwayat Muslim. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jas. Semangati pada perkara yang memberikan manfaat kepadamu. Jangan lemah, tapi jangan lupa minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Hadis itu terdapat pelajaran supaya seseorang memaksimalkan menempuh sebab. Tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang menempuh sebab maksimal, nggak minta tolong sama Allah, kalau berhasil sombong. Hadali, seperti ayat tadi.
Ini hak saya. Tapi kalau seseorang misalkan sudah maksimal menempuh sebab gagal, itu stres. Kok bisa? Kok bisa? Loh, Allah Maha Kuasa. Makanya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu dengan upaya dan kekuatan. Yang ketiga, wujubul imani biqiyamis sa'ah. Wajibnya mengimani terjadinya hari kiamat. Kiamat itu pasti terjadi. Ini harus diimani. Dan iman tentang hari kiamat itu pembahasan rukun iman yang kelima. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir. Yang keempat, wujubul khaufi min adabillah fil akhirah. Wajib takut dari adab Allah di negeri akhirat. Kita harus takut. Karena adab Allah itu sangat ngeri. Makanya pondasi dasar ibadah menurut Ahlussunnah wal Jamaah itu 3. Al-mahabbah, al-khauf, ar-roja. Cinta, takut, harapan. Kapan seseorang poros ibadahnya itu dalam 3 hal itu telah benar. Tapi kalau hanya satu, ibadah karena cinta, pernah kita sampaikan, zindik. Itu orang-orang dungu. Itu orang-orang sufi. Orang-orang kuburiyun. Pokoknya cinta, cinta, cinta. Coba lihat saja. Mereka mengagungkan kuburan itu karena cinta Rasul katanya. Pokoknya hanya sekedar cinta. Itu zindik kata para ulama. Kalau seorang beribadah hanya karena takut, itu orang-orang haruri, orang-orang khawarij. Orang khawarij itu mereka beribadah kepada Allah hanya mencomot ayat hadis seputar ancaman. Makanya orang khawarij itu disebut wa'idiyah. Karena mereka dominan dengan ayat ancaman-ancaman. Tapi kalau orang ibadah hanya sekedar pengharapan, kata para ulama, Murji'ah itu satu sekte yang dominan hanya berkaitan dengan pengharapan. Oh sudah, kamu sahadat lebih jannah, belum. Ya, walaupun kamu syirik, walaupun melihara jimat, gak diperhatikan. Gak diperhatikan. Jadi kamu gelem sholat, genah itu. Selamat dunia akhirat. Walaupun gak diperhatikan. Sholatnya nyontoh Rasul apa enggak? Itu namanya sekte Murji'ah. Kembali, kalau Ahlussunnah wal Jamaah 3 itu. Cinta, khauf, roja. Wajib takut dari adab Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang kelima, wa'idu man kafara bi nikmatillah. Ancaman kepada orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Kalau ada kenikmatan dikufuri, wala nudhiqannahum min adabin ghalid. Di situ ada lamut taukid, ada nun taukid. Sungguh-sungguh kami akan rasakan kepada mereka adab yang keras. Nanti kalau dalam ayat yang menggabungkan syukur, la in syakartum la azidannakum. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Ini ayat yang pertama. Setelahnya dibawakan hadis yang panjang dari riwayatnya Abu Hurairah. Beliau mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Inna salasatan min bani Israel. Ada 3 orang dari kalangan Bani Israel. Satu abros. Abros itu kulitnya belang-belang. Satunya akra, tidak tumbuh rambut di kepala. Satunya a'ma, buta. Jadi 3 orang yang memiliki cacat. Kulitnya belang. Yang kedua tidak tumbuh rambut. Yang ketiga itu buta. Allah Subhanahu wa taala hendak menguji mereka. Allah kirim kepada mereka seorang malaikat. Yang pertama didatangi yang kulitnya belang. Ditanya, ayu syai'in ahabbu ilaika? Sesuatu apa yang paling kamu cintai? Launun hasanun, jildun hasanun, yadhabu anil ladzi qad qadaronin nasu bihi. Warna yang bagus, kulit yang bagus, hilang dariku yang menjadikan orang jijik. Mungkin kalau di masa dahulu ada orang yang seperti itu dianggap aib. Ya, orang jijik. Kemudian pamasahahu, sama malaikat itu diusap, penyakitnya sembuh. Diberikan warna yang bagus, kulit yang bagus. Setelah itu ditanya lagi, harta apa yang paling kamu cintai? Lihat.
Yang diminta itu ibil al-baqor, sapi, menunjukkan ketamaan yang luar biasa kepada harta. Setelah sembuh sakit, yang diminta onta atau sapi. Kemudian diberikan ya onta dalam kondisi hamil. Kemudian didoakan barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberikan keberkahan pada onta tersebut. Ya, ini yang pertama. Sampai nanti diterangkan, akhirnya ontanya itu berkembang biak menjadi satu lembah. Sak lembah onta itu kalau per ekor sudah berapa itu? Ya, itu menunjukkan kaya raya. Yang kedua, yang didatangi oleh malaikat itu adalah orang yang tidak tumbuh rambut di kepalanya. Ditanya sesuatu apa yang paling kamu sukai? Sya'run hasanun, rambut yang bagus. Hilang dariku yang menjadikan orang jijik. Sama malaikat itu diusap. Tiba-tiba tumbuh rambut lebat, bagus sekali. Kemudian ditanya, harta apa yang paling kamu suka? Orang itu mengatakan sapi atau onta. Nanti dikuatkan jenis yang kedua ini sapi. Menunjukkan dia juga tamak. Mintanya sapi. Bukan saya pitik Jowo saja. Enggak. Mintanya sapi. Ya. Yeah. Kemudian dikasih seekor sapi betina dalam kondisi hamil. Didoakan barakallahu lakafi. Semoga Allah memberikan keberkahan. Akhirnya sapinya itu berkembang biak mencapai satu lembah. Yang ketiga, orang yang buta. Coba kalau dari tiga cacat ini, mana yang paling bahaya, paling parah? Buta. Paling parah itu buta. Kalau kulit, mungkin pakai baju tertutup semua, nggak kelihatan. Kalau rambut di kepala, nah ini nggak kopiah, kan nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tapi kalau buta, wah Masya Allah. Saya ada satu tempat, sebulan sekali itu kajian, sepertiga jamaahnya itu tunanetra. Tunanetra. Masya Allah, kalau orang dikasih nikmat mata itu luar biasa. Kalau tunanetra, petangan terus itu. Kok gelangan tuh, orang gelangan. Matamu rasanya awangnya. Ya orang buta itu adanya cuma gelap. Ya, ini yang paling berat. Tapi lihat, bahasanya orang ini luar biasa. Ketika ditanya sesuatu apa yang paling kamu cintai, an yaruddallahu ilayya basori. Wa ubsiru fa ubsiru bihin nasa. Yang aku minta, yang paling aku sukai, Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Ini kalimatnya saja sudah kalimat tauhid ini. Kalau sebelumnya tadi, apa? Cuman kulit yang bagus. Ya, cuman rambut yang bagus. Bukan, semoga Allah menyembuhkan kulitku. Enggak. Ya, semoga Allah memberikan kepadaku rambut yang baik. Enggak. Tapi yang ketiga ini luar biasa. Dia minta, semoga Allah mengembalikan kepadaku penglihatanku. Sehingga aku bisa melihat manusia. Diusap, Allah kembalikan penglihatannya. Ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Jawabannya al-ghanam. Kambing itu nggak seperti yang pertama murko, ya, jelu unta. Yang kedua sapi, ini kambing. Diberikan satu kambing betina yang hamil, didoakan barokah, akhirnya berkembang biak. Jamaah hormati, kemudian setelah mereka kondisinya kaya raya, penyakitnya sembuh. Itu persis dalam ayat tadi. Kalau dalam ayat tadi, kami berikan kepada mereka rahmat setelah dorok masadhu. Setelah kesempitan menimpa. Jadi dikasih seneng setelah sebelumnya susah. Orang kalau seneng setelah sebelumnya susah, itu kenikmatan yang luar biasa. Tapi biasanya lupa diri. Makanya ada istilah kere munggah bale. Kere munggah bale itu, orang dulunya menderita, itu tuh sugih. Itu kadang lupa diri, lupa daratan. Lupa daratan itu apa ya? Melayang jauh gitu. Melayang jauh. Nah ini seperti itu kondisinya. Ketiganya itu yang tadinya susah, menderita, penyakitan, Allah sembuhkan, setelah itu memiliki harta yang melimpah. Allah berkehendak menguji. Malaikat datang lagi dengan wujud seperti tiga orang tadi. Pertama, yang didatangi orang yang kulitnya belang. Malaikat dalam bentuk yang seperti itu. Jadi kulitnya tadi sudah bagus. Ada orang yang kulitnya itu belang-belang, itu malaikat. Ya. Kemudian malaikat itu mengatakan, rajulun miskin, qad in qata'at bil hibal fi safari.
Fala balagolil yauma illa billahi summa bika. As'aluka billadhi a'taka launal hasana wal jildal hasana wal mala. Ba'iron ataballagu bihi fi safari. Coba bahasanya. Bahasanya ini kalau orang merenungkan itu sudah menjadikan seseorang terenyuh. Apa bahasanya? Rajulun miskin. Ini saya orang miskin. Lah orang kalau sudah mendengar kayak gitu kan, waduh, mesake tenan itu. Oh meneh tolong dino wis ora mangan sego katanya. Lah kok isih urip, mangane super mie terus. Iya. Jadi ini kalimat ini harusnya orang terenyuh. Rajulun miskin. Yang kedua, terputus perjalanan. Orang kalau terputus perjalanan, bukan miskin saja punya hak. Punya hak. Ya, orang terputus dalam perjalanan, bukan orang miskin, itu punya hak. Kemudian yang ketiga, bahasanya tidak ada yang bisa mengantarkan untukku hari ini, kecuali Allah kemudian denganmu. Kecuali Allah kemudian denganmu. Ini sudah pol-polan. Jadi, kondisi yang bisa membantu dia itu satu-satunya cuman orang itu. Kalau orang membantu dalam kondisi dia hanya yang bisa membantu, wajib. Wajib. Tapi kalau enggak wajib. Contohnya kalau ada orang kelaparan, yang punya makan cuman kita, dia kalau enggak makan mati, ya itu kita wajib untuk memberi. Kenapa? Karena kita satu-satunya. Coba bahasanya, hanya engkau yang bisa mengantarkan itu. Kecuali hanya Allah kemudian dirimu. Kecuali hanya Allah kemudian dirimu. Setelah itu, meminta dengan nama Allah. Padahal berlalu, kalau orang meminta dengan nama Allah itu, beri sebagai bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman ini jangan dibocorkan kepada pengemis. Nanti kalau dalil ini ngerti pengemis, nanti pengemis atas nama Allah saya minta kepadamu. Waduh, radiwai atas nama Allah yang diwai ngemis. Jadi tibane ngemis itu ada yang profesi kok. Profesi. Tadi pagi itu ada kiriman ternyata orangnya kaya raya, tapi kalau ngemis itu ini ditutupi. Ya, ternyata kaya raya, ngemis. Nah ini malah kapan itu ada temen itu ngemis numpak itu aerok. Ya, tapi parkirin nggon kono, kemudian pakai baju jelek. Ya, pakai baju jelek. Setelah itu begitu rampung itu ditotke. Loh, saline di situ pakai motor aerok. Iya. Ini perhatikan kalimatnya. Aku minta kepadamu demi zat yang memberimu kulit yang bagus, warna yang bagus, harta yang bagus. Di sini pertama meminta dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diingatkan masa lalu. Kan orang kalau diingatkan masa lalu itu kadang hatinya ternyuh. Mas, kula niki nganggur pun seminggu, terus kelingan. Oh iya, saya dulu itu nganggur setahun. Ya, kok iso urip dikasih makan sama orang? Itu kan biasanya orang, oh iya ya, saya pernah ngalami. Itu diingatkan. Diingatkan. Yang diminta cuman 1 ekor onta. Cuman 1 ekor onta. Saudara yang saya hormati, bahkan onta yang diminta itu cuman 1 untuk mengantarkan perjalanan. Tapi apa jawabannya? Jawabannya itu seperti orang pelit di masa sekarang. Al-huququ kasiratun. Hak-hak sangat banyak. Kalau orang sekarang itu, nih mas ngapunten, tanggungan kula nggih kathah niku. Loh saya teringat hadis ini podo jawabannya sama orang pelit di masa sekarang. Ya, itu seperti itu. Wah, tanggungan kula nggih kuatah sangat niku. Nyuwun pangapunten riyen nggih. Nggih, mending ene nyuwun pangapunten nggih. Al-huququ kasirah. Hak sangat banyak. Kemudian sama malaikat ini diwelehke, ka'anni a'rifuka. Kok saya kenal kamu ya? Dulu itu kamu kulitnya belang-belang, orang jijik, fakir, Allah kasih harta. Tapi orang itu lihat, bukannya syukur, bukannya, nggih mas, ya sudah kamu ambil 1 onta, bukan. Tapi apa kata dia? Waristu hadal mala kabiron an kabirin. Ini saya warisi dari bapak moyang kami, turun-temurun. Jadi bahasa itu pitung turunan sugih. Saya itu keturunan isih 6. Ya, kalau keturunan nomor 8 kan berarti wis miskin. Saya keturunan nomor 6. Ini dia katanya seperti itu. Lalu kata malaikat, kalau kamu dusta, semoga Allah mengembalikanmu seperti keadaanmu di masa lalu. Yang pertama, tidak lulus ujian. Tidak lulus ujian.
Padahal perhatikan, permintaannya itu kalau diresapi per kalimat, itu sudah seharusnya kita terenyuh. Seharusnya kita terenyuh. Kadang kan kita minta itu rategel, apalagi perempuan. Perempuan itu kadang perasaan. Wah, masa ini banget, padahal dihapusi. Dulu itu ada tamu katanya apa ini petugas ini. Jadi bahannya ora. Bahannya ora. Ya, saya sampaikan besok lagi kalau ada seperti itu, nunggu saya aja. Nah, karena kalau wong wedok itu mesake terenyuh itu diwai. Ternyata ya itu palsu. Sekarang kan banyak sekali model-model seperti itu. Ini yang pertama nggak lulus. Yang kedua, didatangi orang yang akrab, sama kalimatnya, persis. Ya, orang miskin, kemudian terputus perjalanan, tidak ada yang bisa mengantarkan hari ini kecuali hanya Allah, kemudian dirimu. Aku minta yang memberikan kepadamu rambut yang bagus, warna yang bagus, kemudian harta yang banyak. Kan diceritakan sak lembah. Sak lembah itu, ya wah itu kalau dihitung berapa ratus ekor itu. Ya, yang diminta cuma satu. Tapi ternyata yang kedua ini pun, ya jawabannya sama. Al-huququ kasiratun. Tanggungan kula kesekata niku. Nggih, kesekata. Akhirnya tidak diberi. Sama. Kok saya kayaknya kenal kamu. Dulu kamu juga nggak tumbuh rambut di kepala seperti diriku. Ya, miskin. Allah kasih harta. Ya, kalau kamu berdusta, semoga Allah mengembalikan kepadamu seperti semula. Kemudian yang ketiga, didatangi orang yang buta. Orang yang tidak tumbuh rambut di kepalanya, nggak lulus ujian. Yang ketiga, orang yang buta. Itu dengan bahasa laki-laki miskin, terputus perjalanan dalam safar, sama persis. Ya, aku meminta kepadamu demi zat yang mengembalikan kepadamu penglihatanmu. 1 ekor kambing. Yang diminta cuma 1 ekor kambing. Apa orang yang buta ini? Dia langsung teringat nikmat Allah. Kuntu a'ma. Faradallahu ilayya basari. Sami kula ndek ben nggih wuta. Allah kasih kesembuhan. Nggih, kula mbiyen fakir. Allah berikan kepadaku harta. Lihat, bagusnya orang yang buta itu hud masyita. Ambil semaumu. Ambil semaumu itu bukan dipilih nih nyekek-nyekek itu. Enggak. Tapi ambil semaumu. Wada masyita. Tinggalkan apa yang kamu mau. Demi Allah, la ajhaduka bisyai'in ahattahu lillah. Demi Allah, saya tidak akan menahan sesuatu yang kamu ambil karena Allah Subhanahu wa taala. Kan mengambilnya tadi dengan demi yang aku memintamu demi yang mengembalikan penglihatan. Kamu minta atas nama Allah, ambilin. Saya nggak akan tahan. Kata malaikat, amsik malak, tahan hartamu. Fa innama ibtuli betum. Sesungguhnya kalian diuji. Dan Allah ridho kepadamu dan marah kepada 2 orang temanmu. Saudara yang saya hormati, hadis ini riwayat Bukhari Muslim dalam kitab sahih keduanya. Pertama, fikih bab hadis ini wajib mensyukuri nikmat. Wajib mensyukuri nikmat. Syukur nikmat itu tadi kita sampaikan 5. Memuji sang pemberi nikmat, kemudian dipakai taat, tidak dipakai maksiat, cinta kepada Allah, yang kelimanya menyandarkan nikmat kepada Allah. Hadza min fadli Rabbi. Itu wajib syukur. Apalagi kenikmatan berkaitan dengan harta. Kenikmatan berkaitan dengan harta. Termasuk nikmat besar itu harta. Makanya kata Nabi kalau bangun tidur, seseorang diberikan 3 hal. Sehat, aman, duwe pangan. Memiliki makan. Itu kan termasuk nikmat yang paling besar dari harta itu bisa makan. Bisa makan. Itu fakaan nama hizat lahu dunya. Seakan-akan dikumpulkan dunia seisinya. Wajib mensyukuri nikmat harta. Yang harta itu kalau dalam agama alladzi ja'alallahu qiyamah. Allah jadikan sebagai penopang kemaslahatan. Dunia itu akan baik kalau orang punya harta di antaranya. Ya, agama akan baik salah satunya juga dengan harta. Kalau berkaitan dengan dunia,
Apa bisa orang lepas dari harta? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, saya sering kalau diminta ngisi walimahan itu termasuk saya yang ingatkan. Kunci keberkahan dalam berumah tangga itu yang paling dominan 4. Apa 4 itu? 1, agama ibadah. Agama ibadah. Masing-masing dari pasangan. Yang kedua, sebab keberkahan itu kalau seseorang sabar syukur menerima pasangan. Menerima pasangan. Bahkan kalau orang tampan dapat pasangan jelek gitu, itu bisa masuk jannah semuanya. Sing suaminya entuk bojo elek ya, sabar. Sing bojone elek entuk bojo bagus, syukur gitu loh. Syukur alhamdulillah, wong bagus koyo ngono gelem karo aku. Tapi suaminya astagfirullah, astagfirullah. Dia sabar. Lah ini rumah tangga itu ternyata kunci keberkahannya itu sabar, syukur. Sabar, syukur. Nanti yang ketiga itu faktor ekonomi. Faktor ekonomi. Ini juga menopang. Makanya kata Nabi, as-sa'adah, kebahagiaan itu markabun hani, kemudian baitun wasi, kendaraan yang nyaman, kemudian rumah yang luas. Itu termasuk unsur keberkahan. Keberkahan. Jamaah hormati, harta itu penopang kemaslahatan hidup dunia maupun agama. Agama tanpa harta, ya nanti kalah. Kalah. Sama-sama orang sholat, sama-sama orang puasa. Tapi yang kaya kata Nabi, zahaba ahlud dusur bil ujur. Orang yang kaya bisa memborong pahala. Bulan Ramadan, yang kaya itu kasih buka bersama. Sedino berarti posone 11 dino. Lah kok bisa? Kasih 10 orang buka puasa berarti kan dapat pahala 10 orang. Kita poso cuma sedino, dia poso 11 dino. Ya, kalau sehari kasih 100 orang, berarti garing ngepengke. Ini saudara yang saya hormati penopang kemaslahatan. Makanya nikmat harta itu disyukuri. Bentuk mensyukurinya jangan sia-siakan. Makanya penggunaan harta, 1, jangan tabdir. Kedua, jangan israf. Apa itu tabdir, apa itu israf? Israf, kebutuhan, tapi melampaui batas. Kalau orang butuh boleh. Butuh boleh. Misalkan butuh itu rumah, boleh. Tapi ya sesuai kemampuan. Ya, kalau mampu itu misalkan 50 meter, jangan paksa 500. Mecicil. Ya, akhirnya dia sendiri, itu rekoso itu namanya israf. Namanya israf. Kalau seorang kendaraan misalkan, mampunya apa? Ya saya mampunya beli mobil itu sing harganya di bawah 30. Jangan paksa beli yang 300. Mecicil. Sudah nanti pokoknya kalau senjata ini mecicil itu namanya israf. Namanya israf. Ini nggak boleh. Yang kedua tafdir. Tafdir itu mengalokasikan harta dalam perkara yang bukan merupakan kebutuhan. Bukan merupakan kebutuhan. Mancing boleh. Tapi kalau walesan ini piro ya Mas? 15 juta. Tuku walesan 15 juta. Padahal dari pring saja. Dari pring itu kalau memang ya dapat ikan ya dapat ikan kok. Ya, tapi nyantol tapi berlebihan. Nah, seperti ini namanya tafdir. Wajib mensyukuri nikmat harta. Nanti kalau perluas, mensyukuri nikmat harta itu kalau ada makanan yang jatuh, perintahnya Nabi SAW ambil. Yang kotor dibuang, yang bersih dimakan. Mensyukuri nikmat harta itu jangan disia-siakan. Sia-siakan itu kadang orang dikasih. Kemarin itu ada jamaah, kasih motor, bagus. Ya, pikiran dia ternyata mensyukuri itu hanya, pokoknya anggere dikoi bensin, tumpahi penak, wis gitu. Ini dia. Termasuk nanti mensyukuri itu jangan ditaruh di panas-panas ke, di udan-udan ke. Itu mensyukuri, itu dipelihara. Dipelihara. Kalau orang diberikan nikmat tidak dipelihara, itu belum disebut syukur nikmat berkaitan dengan harta. Yang kedua, haram kufur nikmat. Termasuk kufur nikmat itu man'u haqqillahi fil mal, menghalangi hak Allah dalam harta. Apa hak Allah dalam harta? Ya, alokasikan dalam jalan ketaatan. Termasuk jalan ketaatan yang harus dikeluarkan itu sedekah, zakat. Sedekah, zakat. Walaupun kalau bahasa zakat itu kadang dinamakan sedekah. Cuman kalau sedekah digandingkan dengan zakat, maknanya itu infak sunnah. Infak sunnah. Itu harus dikeluarkan. Kalau berkaitan dengan zakat, ada syarat. Zakat itu nanti ada syarat haul,
ada syarat nisab, ada syarat yaumah hasodi, hari panen. Kalau misalkan itu berkaitan tentang biji-bijian. Ada syarat nanti saimah, itu kalau berkaitan dengan ternak. Saimah itu digembalakan di padang liar untuk dikembangbiakan. Makanya kalau kita misalkan ngingu wedhus, ya 30 ekor atau 40 ekor, tapi makannya kita cari, tidak diliarkan, itu nggak kena zakat. Karena syarat zakat peternakan itu ada saimah, digembalakan di padang liar. Kalau daerah sini kayaknya nggak ada, tapi kalau di Kalimantan, luar Jawa itu temen itu masih ada. Jadi Purwati ada ya. Ya, jadi diliarkan, nanti kalau sore itu baru dikandangkan. Nah, seperti itu. Ini saudara yang saya hormati, zakat, harta yang hak yang wajib. Tapi ada kalanya nanti sodakoh. Sodakoh itu ternyata penting. Sampai kata Nabi, sodakoh itu ausahun nas, kotoran manusia. Apa artinya kotoran manusia? Kalau tidak dikeluarkan, kotoran itu jadi penyakit. Kita kan kalau misalkan mangan enak gitu, pengen ke belakang, ojo iman-iman. Ya, mangan enak itu pengen dikeluarkan, ojo iman-iman. Jadi penyakit kok. Jadi penyakit. Itu harus dikeluarkan. Lah sodako itu harus dikeluarkan. Makanya orang kalau sodako dalam syariat kita nggak menunggu kaya. Keliru kalau seseorang sodako urung sugih kok sedekah. Ya kata Nabi, ittaqun nar walau bisiki tamr. Jaga dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah separuh korma. Apa separuh korma itu orang punya korma separuh itu sugih? Kan belum dikatakan orang yang kaya. Tapi tetap bersedekah sesuai dengan termasuk amalan yang istimewa afdolu sodakoh, sodakotun fi Ramadan. Jangan remehkan. Sak mampu itu misalkan mau kasih buka bersama sak masjid ora iso. Ya udah, bikin aja misalkan teh hangat di plastiki 5. Itu kan murah sekali. Ya, plastik 5 biji cuma berapa? Tehnya ya gampang. Gulone sithik. Nah, nanti kalau ngomong ora legi didalili, jangan manis-manis, tidak sehat. Padune nanti gula ya. Padahal nanti gula. Nah, ini ya, jadi sedekah jangan diremehkan. Semampunya. Saya pernah lihat itu pas buka bersama itu dia bawa makanan. Ya, karena tempat saya jauh ya, saya cuma delok. Kok kono didumi nggonku ora. Lah karena cukupnya cuma sekitar situ kok. Tapi nggak apa-apa. Ini saudara yang saya hormati, haram kufur nikmat. Pelajaran yang ketiga. Jawazu dzikri haliman madha minal umam. Liyata'idha bihi man sami'ahu. Boleh menyebutkan keadaan umat-umat yang telah lewat untuk diambil pelajaran. Boleh. Cuman patokan kisah umat terdahulu itu harus beritanya terpercaya. Lah berita terpercaya itu dari mana? Satu Quran. Kalau Quran kan isi dalam Quran itu 3. Tauhid, nanti syirik, yang kedua jannah, neraka, amal taat, amal maksiat, pahala, siksa, kisaran itu. Yang ketiganya qasas, kisah-kisah. Banyak sekali dalam Quran itu Allah Subhanahu wa taala bawakan kisah. Itu boleh, kisah umat-umat terdahulu untuk diambil pelajaran. Kalau orang sombong dengan kekuatan, seberapa kekuatan kamu? Wong zaman biyen itu ana sing mahat gunung, itu menjadi istana-istana yang megah. Gunung dipahat itu. Mereka mampu kok, Iya. Tapi karena kekufuran Allah binasakan mereka. Ini boleh. Kalau dalam hadis, jamaah hormati, pastikan hadisnya sahih. Seperti hadis ini riwayat Imam Bukhari Muslim. Yang mutafakun alaih itu disepakati ulama, hadis yang paling sahih. Itu riwayat Imam Bukhari Muslim. Nanti yang kedua Bukhari, yang ketiganya Muslim. Itu pun nanti kalau Bukhari hanya dalam Jami'us Sahih. Kalau selainnya nanti tetap dirinci. Seperti Imam Bukhari punya Adabul Mufrad. Itu nanti masih dicek. Nah ini kalau kisah umat terdahulu dalam hadis, itu dipastikan kesahihannya. Di luar itu, jangan hormati, hati-hati. Makanya para ulama, termasuk yang mereka dengungkan di akhir-akhir sekarang itu, tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan. Setelah itu dididik. Dan ini metode seseorang untuk memperbaiki seperti itu.
kosongkan dulu. Jadi tahliyah baru tahliyah. Dikosongkan baru dihias. Itu gampang. Nyambut gaya itu begitu itu. Ini mau cat itu dirusi isik. Setelah bersih baru dicat warna yang kita suka. Nanti akan hasilnya maksimal. Tapi kalau sirah gitu langsung cat baik. Ya wis tungguin seminggu, glodok kabeh nanti. Ya, itu taswiyah wa tarbiyah. Lah termasuk padanya yang harus dibersihkan itu kisah-kisah Israiliyat. Kisah Israel itu dalam kitab-kitab tafsir sabrek. Makanya kalau kisah Israiliyat cek dulu apakah riwayat ini sahih. Apalagi berkaitan dengan kisah para sahabat. Kisah para sahabat itu kan kadang ada yang ternyata riwayatnya lemah. Riwayatnya lemah. Umar digetak-getak bojone mendelep. Ribanya hadisnya lemah. Ribanya hadisnya lemah. Sudah diceritain kemana kesana kemari. Wow, memang ras satu ini menangan dewe katanya. Umar saja sing setan wedi itu sama istrinya mendelep. Loh, ternyata riwayatnya lemah. Berarti di situ ada unsur nanti satu. Umar bojone elek. Kan begitu yang tergambar. Yang kedua, Umar karo wong wedok mendelep. Memang jenis wanita itu paling kuat katanya. Ngawur. Ya, padahal riwayatnya itu tidak sahih. Ada lagi nanti yang dalam kitab tafsir disebutkan itu yang dulu katanya miskin, minta didoakan Nabi setelah kaya tidak mau bayar zakat. Jenenge sapa saya lupa. Salabah itu. Salabah itu ahli Badr. Ahli Badr. Enggak mungkin ahli Badr kok melakukan seperti itu. Kan ahli Badr itu Allah sudah memberikan ampun. I'malu masyi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa yang kamu mau, aku sudah berikan ampun. Penjelasan kalimat itu pertama, kalau mereka memiliki kesalahan, kesalahannya enggak fatal. Sehingga Allah memberikan ampun. Yang kedua, menunjukkan ahli Badr itu terjamin. Kalau Allah sudah mengatakan seperti itu, misalkan kejatuh dalam salah, mesti taubat. Lah salah baik. Itu termasuk sahabat ahli Badr. Nah ini yang perlu sekali lagi, nanti kalau kisah dari umat terdahulu, itu kita sebutkan untuk diambil pelajaran, itu diperbolehkan. Bahkan salah satu metode pengajaran yang terbaik, itu kisah. Kisah itu melekat sekali. Melekat sekali. Cuman kalau di wong awam, kisahnya ternyata nggak jelas. Saya sampai sekarang itu nempel itu zaman cilik di kisah kancil nyolong timun itu. Nyantol terus. Padahal itu bukan kisah yang nyata. Jadi termasuk metode pembelajaran itu dengan membawakan kisah. Wallahu ta'ala. Yang keempat, anallaha yaktabiru ibadu bini'am. Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya, termasuk ujian itu kenikmatan. Ujian itu kenikmatan. Berarti ujian itu susah, senang. Senang juga ujian. Dalilnya salah satunya ini. Kalau dalam ayat fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Adapun manusia ketika Tuhannya mengujinya. Apa bentuk ujiannya? Dikasih nikmat, dikasih kemuliaan. Ternyata sama-sama ujian. Dan ujian ni'am lebih berat. Dibandingkan dengan ujian susah. Orang susah itu bisa sabar karena sabar ittiror. Kan sabar itu ada dua, ada ittirori, ada ikhtiari. Kalau sabar ittiror, itu sabar karena kepepet. Kepepet. Mas, numpak motor kaya kowe iki ora nang awak ora lara kabeh itu. Lah piye to? Oh, ban itu selir-lir, jegluk-jegluk, ya. Awane dijak ngebut itu kuwader kabeh sak awak. Ya, kata dia, lah piye neh Mas, arep ngijolke ora duwe duit. Sabar ittiror. Tapi kalau orang kaya misalkan bisa sabar, itu sabar ikhtiar. Tidak sombong, ya, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu Masya Allah. Makanya ingat, termasuk ujian kepada hamba itu adalah kesenangan. Kesenangan. Makanya orang jangan minta diuji susah. Nanti nggak kuat. Ya, jangan minta diuji susah. Zaman Nabi itu ada orang yang sakit sampai dadanya itu seperti dada burung. Jadi dada burung itu saya lihat itu dulu manumpret itu. Ternyata dodon itu menonjol tulang. Saking parahnya, itu dadanya tinggal tulang. Ya. Kemudian ditanya, barangkali kamu minta sama Allah, iya Rasul, saya minta, ya Allah, kalau kamu menghukumku, hukum di dunia. Jangan di akhirat. Secara kalimat memang benar. Kalau orang suruh milih susah dunia, susah sama akhirat,
mending di dunia. Ya, tapi enggak, saya pengen enggak susah dunia akhirat. Wong pilihane gur loro kok. Susah dunia, susah akhirat. Masih milih dunia, tapi kata Nabi enggak akan mampu. Jangan minta diuji susah. Tapi jangan sebaliknya. Ya Allah, uji saya menjadi orang yang kaya raya. Walau orang kuat nanti. Makanya doa Nabi kalau berkaitan dengan harta itu, Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin kuta. Ya Allah, berikan rizki keluarga Muhammad itu cukup. Yang diminta itu cukup. Cukup itu, ya pokoknya ada kebutuhan tercukupi. Pelajaran yang keempat terakhir, disyariatkan ucapan billah summa bika. Jadi atas nama Allah, kemudian. Nah, ini sudah berlalu bukan dengan billah wabika. Karena kalau diatofkan dengan wawu atof, itu berarti menyamakan. Itu kalimat kufur. Tapi kalau summa, itu datang setelahnya. Saya pernah kasih contoh kalau orang katakan Ja'a Muhammadun wa Ahmadu. Ahmad sama Muhammad tekoni bareng. Tapi kalau Ja'a Muhammadun summa Ahmad. Datang Muhammad kemudian. Muhammad datang dulu. Setelah sekian waktu baru disusul oleh Ahmad. Itu penggunaan bahasa sama-sama atof. Tapi nanti ma'an sama nanti datang setelahnya. Ini dulu yang bisa kita baca. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada ucapan Allah di surat Al-A'raf ayat 190. Demikian sebelum ditutup. Barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Bisa sekali gitu. Kan kayaknya yang lebih kalau nabi malah. Jadi selama riwayatnya itu sahih, tidak apa-apa. Dan itu nanti kisah mereka yang hebat itu ada dua. Ada kisah yang memang Masya Allah, jiwanya yang baik. Sampai para ulama itu, kalau menyebutkan tentang kebaikan para sahabat, kita bisanya cuma domblong. Bisanya cuma domblong. Ya, coba. Sholat malam itu sampai orang menganggap seperti batang kayu. Apa kita mampu? Kita sholat malam itu mesti wong ngerti. Misalnya di atas loteng pun, lho kae. Apa sing model cepet? Oh kayak wong kae. Tapi kalau sahabat tuh berdiri lama sekali. Kayune kayak ngadeg terus ora obah. Nah, kita zaman hormati bisa-bisanya itu cuma berdecap kagum kehebatan mereka. Berkaitan dengan sedekah. Itu kisahnya ada sahabat yang seluruh hartanya diinfakkan di jalan Allah, Abu Bakar. Itu Abdurrahman bin Auf itu pernah 100 ekor onta beserta muatannya. Kalau sekarang misalkan apa ya? Truk 100 beserta muatannya. Itu Masya Allah. Sahabat Utsman. Kita bisanya cuman ya. Kisah yang lain. Manten anyar. Ada panggilan perang. Berangkat ke medan perang itu. Kalau kita, saya cuti dulu ya. Ya. Ngopo manten anyar? Sesasi. Ya. Kadang sesasi bisa kurang akeh. Tapi semangat mereka itu luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kisah itu yang merupakan khawarikul adah. Di luar kebiasaan. Itu berkaitan dengan karomah. Karomah itu misalkan pasukan Muawiyah itu bisa berjalan di atas air. Itu nyata. Dengan catatan selama kisahnya itu kisah yang sahih riwayatnya, itu bagus untuk diambil pelajaran. Untuk diambil pelajaran. Cuman, yaitu tadi harus dicek dari kesahihan riwayat. Makanya yang menjaga riwayat itu cuma Ahlussunnah. Ahlussunnah itu kata Muhammad Ibn Sirin, dahulu kalau membawakan hadis itu nggak disebutkan rijalnya. Tapi kalau Ahlussunnah samulana rijalakum. Coba sebutkan pembawa beritanya. Ahlussunnah senantiasa menjaga berita. Jadi riwayat ini, oh sahih. Baru kita pakai. Wallahu ta'ala alam. Makanya kalau membawakan kisah paling enak itu dalam kitab-kitab para ulama yang sudah ditahqiq. Ditahqiq itu dipastikan kesahihannya. Itu bahasa kita wis makanan siap saji. Garing ngemplok gitu. Karena kalau harus kita neliti sendiri, wah kemampuan kita nggak tekan. Ya, apalagi kalau meneliti itu wis, itu luar biasa berat. Kalau sekarang kemudian zaman dulu itu kalau orang mau belajar itu
waktunya kadang sehari-hari itu ya harus di perpustakaan. Ya, ini sampai ulama sampai apa nggak sempat nikah ya. Kalau kita nikah malah lali sinau. Allah taala lah. Ada lagi? Jadi berat sekali. Kalau orang mengkafirkan saudaranya muslim itu bisa nanti murtad. Kalau di masa Nabi SAW, ketika Nabi mensifatkan orang-orang khawarij, yamrukuna minaddin, kama yamruku sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama seperti mata panah dari buruan. Sampai nanti dalam riwayat itu, buruan tembus, dilihat ujungnya nggak ada bekas darah. Dilihat ini apa tempat ininya, pangkalnya tidak ada darah. Ya, mata panahnya tidak ada darah. Menunjukkan sangat berbahaya pemikiran takfiri. Nah, termasuk padanya seperti hadis yang disampaikan, kembali kepada dirinya sendiri. Kalau yang dituduh nggak kafir, itu kembali kepada dirinya sendiri. Makanya pengkafiran itu hakun mutlak lillah. Hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh katakan kafir kalau Allah mengatakan kafir. Ya, makanya nanti kalau Ahlussunnah masalah pengkafiran itu ada nanti terpenuhi syarat. Yang kedua, itu hilang penghalang. Jadi terpenuhi syarat, hilang penghalang. Ya, syarat-syaratnya misalkan itu secara nas dikafirkan. Ya, itu syarat-syaratnya. Misalkan yang kedua itu pilihan dia sendiri. Pilihan dia sendiri. Bukan karena salah takwil. Nanti ada syarat-syarat hilang penghalang. Tapi kalau secara umum misalkan orang yang melakukan seperti ini dalam nas kafir, iya. Tapi kalau si fulan, hati-hati. Itu tidak sembarangan. Wallahu ta'ala. Itu memang bahaya sekali. Cukup? Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.